Ya, memang orang Islam ini, mereka itu sudah tidak punya argumen, sudah tidak bisa membantah. Yang ingin mereka lakukan itu apa? Mereka itu sekarang pengen mengetahui ya di mana orang ini, alamatnya di mana, maka harus kita halalkan. Iya, karena orang Islam memang nggak pernah menang kalau diskusi. Ya, di dalam debat-debat lintas agama, di dalam diskusi lintas agama, itu selalu saja posisinya orang Islam tuh bertanya, membahas Bible. Coba perhatikan diskusi-diskusi agama yang sudah terjadi. Selalu begitu. Ketika kita mempertanyakan agama Islam, udah selesai dah. Halal darahmu, halal. Iya. Sudah berapa kali kemarin Egy Sujana melakukan debat diskusi lintas iman. Lawan bicaranya itu kalau tidak salah dari Pak Muriwali. Ya kan? Apa dikatakan oleh Egy Sujana? Halal darahmu boleh. Itu. Seperti itu ajaran agama Islam, teman-teman. Makanya mereka bukan mau diskusi, bukan. Makanya ketika si Tasik Ngaji melakukan tantangan katanya offline katanya di Jakarta atau di mana katanya kayak nggak tahu orang Islam, saudara-saudara. Nggak ada, itu bukan mau diskusi, bukan. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah acara rencana mereka ingin mempersekusi. Modalnya orang Islam itu kalau diskusi apa? Allahu Akbar. Itu diskusi sama mereka. Nggak bisa diskusi sama mereka. Apakah mereka sanggup untuk membantah ini? Ini Quran mengatakan nih. Tidak ada Tuhan selain daripada yang dipercaya Bani Israel. Ini Quran yang bilang. Nanti kalau dibilang begini, mereka teriak Allahu Akbar. Itu halal darah. Belum cukup mental orang Islam dalam diskusi itu belum cukup. Ya. Iman orang Islam itu tidak seperti kerupuk. Kalau dibahas agamanya mereka akan marah. Itu fakta begitu. Tapi kalau mereka bahas agama orang, Coba, apakah teman-teman melihat ada satu orang Islam dari tadi yang mampu berargumen? Nggak ada. Terkapar, mereka semua terkapar. Coba, adakah orang Islam yang dari tadi datang mampu berdiskusi? Nggak ada. Mereka hanya mau cari ini orang. Coba bang, biar mukanya jelas bang. Biar kami bisa cari alamat rumahmu, biar kamu halal darah. Karena mereka nggak mampu melawan argumen, tuh nggak mampu. Ketika saya katakan Muhammad nabinya orang Islam itu menikahi anak di bawah umur, mereka nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Bahkan kemarin ada seorang wanita muslimah. Ya, wanita muslimah yang bilang sama saya itu nggak pantas ditiru katanya. Terus saya bilang, apakah Muhammad pantas jadi suri toladan? Bingung dia, gelagapan. Ya kan? Apalagi Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir. Tuh, itu udah gelagapan tuh orang Islam, gak bisa dibantah. Makanya dari kemarin saya bilang, wahai umat Islam, udah saya bilang, tolong kamu datang mampir ke Mabes Polri. Bilangin bahwa yang saya katakan ini fitnah. Yang ada kamu malah dimasuki di kerangkeng. Kok kamu nekat yang nyata? Kenapa mereka tidak sanggup, teman-teman, membuat satu ini di Mabes Polri? Karena semua yang saya bilangin benar. Ya mau gimana orang yang saya bilang benar? Muhammad kena sihir. Muhammad nyuruh orang minum kencing hewan. Coba ada nggak satu nabi yang nyuruh manusia minum kencing hewan? Satu-satunya nabi yang dipercayai orang Islam yang nyuruh minum kencingnya hewan itu cuma Muhammad. Satu-satunya nabi yang nikahin anak umur 6 tahun cuma Muhammad.
Ketika saya bilang begitu, kalian marah, darah halal. Padahal yang saya bilangin benar. Kecuali yang saya bilang tuh fitnah, gitu loh. Ayo, silakan, yo, silakan. Saya beri loh kalian kesempatan. Ini udah 12.000 nih, 12.000 orang ini menanti-nanti. Orang rindu ada satu orang muslim yang gagah perkasa membantah, melawan argumen dengan argumen. Bukan dengan teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kenapa sih orang Islam kalau teriak Allahu Akbar, hawanya itu, auranya itu pengen bunuh orang. Coba. Saya tidak pernah lihat ada orang teriak Allahu Akbar lalu pengen mengasihi orang. Yang saya lihat kalau orang teriak Allahu Akbar, hawanya pengen membunuh orang. Yuk silakan yuk. Naik kalian ke sini. Bantahlah argumen saya itu dengan argumen. Gitu loh. Toh kita ini hidup di dalam era yang sangat modern. Begitu loh. Ya. Ayo silakan. 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 Saya beri kalian kesempatan. Yuk, naik kemari kita ngobrol dengan baik. Saya kasih naik ini ada Jibril. Oke, kita kasih naik Jibril. Ya, selamat malam, Saudara Jibril. Selamat malam Kang Edis. Kok tambah Muslim ganteng ya, Bang, Kang ya? Edis? Iya, kok tambah ganteng, kacamatanya di mana beli itu? Mantap, bro. Oh, ini jangan salah nih. Ini kacamatanya ini yang pakai ini tadinya artis dan orang penting ini dikasih sama saya. Iya. Memang mahal itu. Jelas. Betul. Ini nggak kebeli ini. Ini seharga mobil Ferrari. Kalau dibeli ini. Iya, harganya 1,5 miliar. Tapi daun semua daun. Nah. Ayo silakan Bang. Bang Jibril, Anda kan seorang muslim ya Bang ya? Enggak, cuman kangen aja saya Kang Edis. Kangen. Jangan kangen sama saya Bang. Apa. Ya begini Bang Jibril. Gimana? Selama saya membaca Al-Quran, itu saya dapati di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Bahkan Al-Quran mengatakan tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Halo? Terus? Iya, halo. Betul itu Bang? Betul atau tidak? Gimana? Enggak jelas Bang. Coba. Nah kan nggak jelas kan? Coba lagi. Saya ulangin. Ya. Menurut Al-Quran, tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Enggak betul Bang. Tidak betul katanya. Oke, abang ada Al-Quran di situ. Malas mengambil uang ada di belakang. Iya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi ini 12.800 manusia yang menonton secara langsung di TikTok. Ya, manusia kere. Itu menjadi saksi bahwasanya memang kita akan sangat kesulitan mencari orang Islam yang ngerti Al-Quran. Bahkan mereka itu sangat malas. Kalau disuruh baca Al-Quran, mereka itu sangat malas, teman-teman. Sama tua kere. Iya, sangat malas. Oke, Jibril, saya kasih dulu kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Iya. Oke, terima kasih Bang Jibril. Jangan dipaksakan, teman-teman. Ya, ini kita harus bersyukur orang Islam itu tidak melek Al-Quran. Kalau mereka melek Al-Quran, nanti kita diperangi, teman-teman. Oke ya, kita turunkan dulu. Kita kasih naik Supriyadi. Yuk, Supriyadi. Ya, selamat malam Supriyadi. Laporkan katanya. Laporkan. Cuman ngomong doang kamu tuh di kolom itu Tasik Ngaji itu upload satu video yang nonton 10 juta. Cuman ngomong doang, laporkan. Itu namanya kamu bengak. Cuman ngomong ketik-ketik laporkan tapi nggak ada actionmu.
Sudah Halo, Bang dibilang, Idris. kalian malam ini berangkat ke Mabes Polri. Bilangin bahwa saya mengatakan, menurut ajaran agama Islam, orang Islam kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani harus didesak ke jalan yang sempit. Ya, Supriyadi Muslim, Bang. Muslim, Bang, Muslim. Muslim. Oke, Bang. Saya berharap kita membuat diskusi yang baik ya, Bang ya. Jangan hujat-hujatan, Kalau jangan untuk fitnah-fitnahan. Setuju? Enggak, Bang, aku cuma satu aja yang ku ingin bicara. Apa itu, Bang? Apa? Dari sekian orang Islam sama orang kita umat Kristen, Bang. Kalau kebanyakan, Bang, Abang bilang gitu pun nggak ada orang, kebanyakan nggak ada orang Kristen tuh, orang Islam tuh masuk Kristen nggak ada. Tapi kalau kebanyakan orang Kristen itu masuk Islam banyak. Bang, tahu nggak secara live ini sudah berapa orang yang datang dan mengakui dia keluar dari agama Islam? Bah, nggak ada, sarannya bagus nggak ada. Tapi kalau Karena kau nggak pernah lihat. Kemarin ada perempuan namanya kalau saya ngomong nggak diperhatikan nanti dia bilang nggak ada lagi. Bang, coba lihat ke sini, Bang. Bang, kalau Mau Bang kusebutkan nama-namanya. Mau nggak mau kusebutkan nama-namanya? Dia orang Kristen masuk Islam banyak. Udah nggak usah ke situ sekarang. Ini jangan debat kusir. Gini, Bang. Ada, Bang, ada banyak, Bang. Ada banyak. Kemarin itu Iksan. Ya, Iksan itu dia bahkan seorang santri, seorang pendalam agama Islam. Dia keluar dari agama Islam, masuk Kristen. Gara-gara sering nonton saya. Yang terbaru kemarin seorang wanita namanya Hilda. Telat informasi. Ya sudah, intinya ada beberapa orang yang meninggalkan agama Islam. Sekarang kita kembali ke sini, yuk. Sekarang kita kembali ke sini. Gimana, berani mau bahas tema? Berani bahas tema Islam nggak? itu banyak, Bang. Nggak apa, Berani bahas tema nggak? Kristen masuk ke nggak Islam, Bang. Ya udah tiba-tiba aja, Bang. Oh, kamu cuma ngomong Ayo silakan ya. Yang inbox saya ya, yang mantan-mantan muslim itu banyak sekali, teman-teman. Terutama bahkan yang sudah mualaf. Sudah mualaf loh. Mualaf, dia meninggalkan agama Islam, balik lagi ke Kristen. Itu banyak sekali di kolom komentar saya. Di inbox saya. Ya, ayo silakan yuk. Kita berikan kesempatan kepada yang muslim-muslim. Mari kita diskusi, yuk. Silakan. Kita kasih naik ada Saifullah. Ayo, oke, Saifullah, yuk. Selamat malam, Saifullah. Ya, selamat malam Bang Idris. Ya, silakan Bang Saifullah, nyalakan kamera, Bang. Muslim ya, Bang ya? Iya. Oke, silakan yuk. 1000%. Ya, silakan. Nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Saudara Saifullah, silakan. Oke. Nah, agak sini, Bang. Tegap, nah, gitu kan keren. Ini tanpa Ya, kacamata. Ya, kita sudah tahu kok, Bang Saifullah sudah tahu. Bang Saifullah, tema kita Gimana? malam ini mengenai tidak ada Tuhan yang dipercayai, tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Menurut Al-Quran, tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Menurut Al-Quran, tapi orang Islam nggak percaya. Kenapa? Ya kalau itu menurut Al-Quran saya percaya, Bang. Kok kalau? Berarti selama ini Anda tidak pernah tahu itu? Kalau itu memang ya menurut Al-Quran, saya percaya. Oke. Gitu. Kalau memang Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang dipercaya oleh Tapi kalau Bani itu Israel, menurut Alkitab saya tidak percaya begitu. menurut Al-Quran. Kalau menurut Al-Quran saya percaya. Oke. Nah, kalau memang menurut Al-Quran bahwa Tuhan yang benar itu tidak ada Tuhan selain yang dipercaya oleh Bani Israel, kenapa malah kalian itu nyembah Tuhannya Bani Quraisy? Malah mengikuti ajaran Tuhannya Bani Quraisy dan penduduk Bani Quraisy yang tukang cium-cium batu. Silakan. Kapan yang nyium batu, Bang?
Kapan nyium batu? Jadi umat muslim yang pergi ke Arab nyium-nyiumin batu itu? Gak ada yang nyium batu. Gak ada yang nyium. Oke bang, karena Anda orangnya suka menipu diri sendiri, ya menurut saya ini tidak ada gunanya lagi dilanjutkan bang. Jadi orang Islam, Oh, Anda bisa. tidak tahu ada orang Islam yang pergi ke Arab nyiumin batu, Anda tidak tahu itu? Hajar Aswad itu bukan batu. Hajar Aswad bukan batu. Hajar Aswad Hajar Aswad itu apa? bukan batu. Kalau batu kan itu kerikil di luar rumah itu. Oke, Hajar Aswad itu apa bahasa Indonesianya? Ya kurang tahu saya. Wah, kurang tahu saya. Aduh, gimana tak iya? Hajar Aswad itu kalau diterjemahkan artinya batu hitam. Inilah orang Islam nih, bahasa Arab tapi nggak tahu artinya. Hajar Aswad itu bahasa Arab, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya batu hitam. Aduh, muslim. Bang. Muslim, dengarkan. Karena Anda mengikuti ajarannya orang Quraisy, bang, muka jangan di setengah-setengahin bang. Sudah malu jadi orang Islam? Kalau sudah malu jadi orang Islam, Bangga gini. saya. Bangga. Kalau masih bangga jadi orang Islam, oke. Nah, gini. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, kenapa Anda malah mengikuti Tuhannya orang Quraisy yang ngajarin nyiumin Hajar Aswad batu hitam? Jawab. Kita itu bukan menyembah batu. Ya. Itu cuma rukun Islam yang keberapa itu. Ya, bagi yang mampu, ya itu naik haji. Iya, kenapa begitu. dicium-ciumin batu itu? Kalau menyembahnya ya tiap harinya cuma sholat 5 waktu, Bang. Iya, kenapa kalian cium-ciumi batu itu? Ya pengen barokahnya Kanjeng Barokahnya Nabi, dah kan begitu. mereka cari barokah ke batu. Ya inilah teman-teman akibat umat muslim mengikuti Tuhan Bani Quraisy, sesembahannya orang Quraisy, akhirnya mereka nyium-nyiumin batu di Arab. Padahal Saya tanya, Al-Quran Bang. sendiri mengatakan tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Tapi umat Islam tidak percaya Al-Quran. Boleh saya Mereka tanya, Bang? lebih percaya Tuhannya Bani Quraisy sehingga mereka pergi ke Arab nyium-nyiumin batu itu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Saya pulang. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Yuk, silakan. Saya ini banyak nerima protes, teman-teman. Bang, cobalah bang naikkan muslim yang ngerti agama Islam, dia bilang begitu. Ya bagaimana kita mau naikkan muslim yang ngerti agama Islam? Orang yang naik saja orang-orang Islam yang nggak ngerti agama Islam. Seandainya orang yang ngerti agama Islam kalau naik, dia pasti manggut-manggut mengiyakan apa kata saya. Kan saya sudah pernah bilang, akan lebih mudah bagi saya untuk membenarkan apa argumen saya ketika ada orang Islam yang naik yang ngerti agama Islam. Ketika orang Islam ngerti agama Islam, naik ke sini, 99% akan mengiyakan perkataan saya. Gitu loh. Seperti Muhammad itu Robnya umat Islam. Kalau muslim yang ngerti agama Islam, dia iyakan, betul bang, Muhammad itu Rob kami. Gitu loh. Yuk silakan, yuk. Si Rashid tidak kelihatan, mana si Rashid? Saya nggak bisa invite dia. Saya nggak bisa invite dia. Ayo, mana? Rashid, nggak kelihatan si Rashid. Dia ada di sini, tapi saya tidak bisa, tombol invite-nya itu tidak bisa dipencet, gitu loh. Ya, ayo silakan.
Kita kasih kesempatan kepada yang muslim, yuk. Silakan, kita kasih kesempatan, mari ajukan permintaan naik, kita ngobrol, diskusi dengan baik. Silakan, yuk. Ya. Kita kasih naik ada sebentar. Aldi Pamung, oh Ahmad Lisan, yuk. Ahmad Lisan. Aduh, sebentar. Karena teman-teman ketika saya ini kan, dia bergerak-gerak terus, teman-teman. Oke, ini ada HAMD. Sebentar ya, HAMD. Di mana tadi HAMD? Sebentar ya teman-teman ya, sebentar. Saya mau kasih naik ini, HAMD. Oke, HAMD. Yuk, silakan. Ini orangnya ini, darahmu halal. Masa diskusi darahmu halal? Yuk abah kita. HAMD, yuk abah kita. Gimana apologetnya udah terpenuhi Iyo, belum? kabar, kedah. Tanya kabar, mahkamah. Saya kasihan lihat kamu apologetnya belum Nyo kabar, terpenuhi. kedah. Ditanya kabar, nyo Mana? kabar, wawai, Minta kabar sumbangan wawai. nggak? Mau minta sumbangan nggak? Wawai kabar, kabar wawai. Mau minta sumbangan Nah, apologetnya ditanya nggak? kabar, langsung marah. Aduh. Kasihan saya Nyo lihat kamu nih cari kedah. uang. Ditanya kabar, Cara kamu kenapa cari uang, marah-marah saya ditanya kasihan lihat kabar? Gimana apologetnya? Iya, saya Perlu tanya bantuan kabar saya dulu nggak? gimana kabar, Pak Ali. Enggak, saya gimana nanya, kabar? apologet kamu udah terpenuhi belum? Ya belum lah, gimana? Masih Oh, dalam perlu waktu. bantuan saya nggak? Nggak perlu. Karena saya lihat kasihan tuh orang Kristen. Kamu hanya perlu membantu saya dalam Karena saya hal lihat mengungkap apa orang-orang yang saya Kristen katakan aja itu nggak mau benar. bantu kamu. Gimana? Kasihan saya lihat. Setuju? Kasihan saya. Ini kok kita jadi ngomong masing-masing ini? Gimana? Iya, Anda mau ngapain? mari, mau diskusi atau mau curhat? Nah, saya kasihan aja lihat kamu apologetnya nggak pernah terpenuhi. Iya, tidak masalah. Saya nggak perlu butuh Orang kasihan. Kristen aja Tidak masalah. Saya tidak memerluki Kasihan. kasihanmu. Sekarang begini. Cara kamu mencari Apakah kamu uang naik saya ke lihat sini mau diskusi salah. atau mau curhat? begini. Saya kasih saran kamu. Enggak, kamu Kalau ke sini mau agama diskusi itu, apa mau curhat? membahas agama itu Nah, sangat sensitif. Ya, dengar dulu. Ya, baiklah. Di bawah saja kamu Sensitif. tidur, kamu di bawah sana. Ayo, silakan. Karena memang ini teman-teman memang nggak terbantahkan. Nggak terbantahkan. Dia tahu kalau kita bahas ini mati kita teman-teman. Iya. Karena Al-Quran memang mengatakan tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Nggak ada Tuhan selain itu menurut Al-Quran. Orang Muslim sekarang tidak percaya Tuhannya Bani Israel. Nggak percaya. Mereka lebih percaya dengan Tuhannya Bani Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy, orang Quraisy itu mereka punya kebiasaan. Apa kebiasaan mereka? Mereka itu tawaf. Tawaf di Ka'bah itu. Di Quran nggak ada itu, Ka'bah itu nggak ada. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada ayat naik hajilah kamu ke Mekah, nggak ada. Ya, di dalam Al-Quran tidak pernah Anda disuruh ke itu, ke Mekah, nggak pernah ada. Kalau ada saya lompat dari Monas. Dengar, saya ini 13 tahun baca Al-Quran. 13 tahun saya memperdalam Al-Quran. Menurut Al-Quran, tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Menurut Al-Quran, tidak ada disuruh naik haji ke Mekah. Nekat yang nyata. Ya. Ayo, silakan. Ini ada Ibnu Kalam nih. Ayo. Ini Muslim ini, Ibnu Kalam ini. Tapi nggak tahu, udah dalam perjalanan dia meninggalkan agama Islam. Ya, selamat malam Pak Kalam. Ya, selamat malam, selamat malam. Ya Pak Kalam, bagaimana ini Pak Kalam? Saya ingin menyadarkan orang-orang Islam bahwasanya Al-Quran berkata tidak ada Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel. Tapi umat Muslim malah marah-marah. Gimana Pak Kalam? Silakan. Ya, padahal ayat itu tertulis dalam Al-Quran. Ya, sayangnya itu dinafikan dengan ayat. Nafi itu artinya dibatalkan oleh atau disingkirkan atau ditutupi oleh ayat yang lain, kan.
dengan ayat Nabi Muhammad diperintahkan untuk menuhankan Tuhan negeri Mekah. Nah itu Kayak dia. ngomong di situ yang mengatakan Tuhannya orang Israel itu adalah Tuhan yang benar adalah Fir'aun. Firaun ya. Kan Nabi Muhammad ya Fir'aun yang ngomong itu. Fir'aun yang ngomong. Iya, dan banyak ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa Bani Israel itu dilebihkan atas segala bangsa. Betul, fakta Iya. tidak bisa dipungkiri, termasuk kecerdasan, ekonomi, kedokteran dan segala-galanya angkasa luar. Ya, Umatnya Tuhan Yesus tapi yang- sayangnya begini Pak Kalam, kenapa umat Muslim sekarang itu mereka malah melakukan ritual pemujaan Tuhannya orang Quraisy? Ya, seperti mereka naik Ya, haji ke Mekah, kemudian mereka tawaf di sana, kemudian mereka mencium-ciumi sebongkah batu di sana, lari-lari, desak-desak, injak-injakan mereka hanya untuk menciumi sebongkah batu. Ya kan kewajiban rukun iman diwajibkan bagi orang Islam yang mampu dan itu napak tilas. Artinya mengingat kembali apa yang pernah dilakukan Ibrahim. Tapi kalau dipikir-pikir di dalam Alkitab, di Taurat tidak pernah. Nah, itu tidak pernah dia. Abraham melakukan itu. Iya, padahal di dalam Al-Quran, Pak Kalam, ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Cahaya, petunjuk dan cahaya. Tapi orang Muslim nggak percaya bahwa di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Mereka percaya Ya, itu. petunjuk dan cahaya itu adanya di dalam kitab hadis. Banyak kitab sesudah Al-Quran Iya, bermasalah. iya, Malah merubah-rubah Al-Quran kan. betul. Zalikal kitab Mereka lebih menjadi suka, hadza mereka kitab. lebih suka kitab-kitab hadis yang kadang-kadang isinya pelajaran dari monyet. Iya. Kemarin Ya, saya berarti bahas ada itu kawannya. mengenai- Kalau monyet menikah berarti ada kawannya kan. Iya, kan di dalam hadis itu dikatakan ada monyet yang berzina, katanya, betul. Iya, betul. Kemudian dirajam oleh monyet-monyet lainnya pakai batu kan? Ya. Nah itu, sejak kapan monyet itu nikah ada KUA-nya di Jokowi? Sehingga dikatakan monyet berzina. Makanya, makanya orang Islam ini tiap hari saya perhatikan sudah makin ugawara. Iya, katanya monyet menikah berzina. itu atsar, itu namanya atsar, bukan hadis itu atsar, perkataan sahabat itu. Iya, Atsar. kan kata Muhammad kan jika kamu mau mempelajari agama Islam maka ikutilah para sahabat, kan gitu. Kan Ya, Muhammad ya. yang nyuruh mengikuti para sahabat. Betul. Nah, sementara sahabat mengatakan monyet berzina. Iya, betul. Sejak Ikuti kapan sahabatku. monyet ijab kabul, kan begitu. Tapi yang jelas itu bukan hadis, bukan ucapan Nabi Muhammad, hanya ucapannya sahabat saja. Iya, tapi kan sahabat itu kan mendapat konfirmasi dari Muhammad. Ya, mendapat sebaik-baiknya umat legitimasi, Muslim, mendapat kata Muhammad. legitimasi dari Rasul. Betul. Mendapat legitimasi ya. Sebaik-baiknya umat, kata Muhammad, itu adalah generasi para sahabat. Iya. Betul. Betul. Iya. Jadi nggak mungkin umat Islam generasi sekarang itu lebih baik dari generasi para sahabat, nggak mungkin. Nah, tapi menjadi kendala Pak Kalam, gini, yang menjadi problem besar Pak Kalam, bahwa para sahabat itu mereka baku pedang, baku tikam, Iya. mereka baku bunuh. Iya, betul. Itu yang terjadi di dunia Islam, teman-teman. Setelah Muhammad meninggal, itu para sahabat itu baku bunuh. Iya. Iya, terjadi perang Siffin, perang Karbala, perang Jamal, itu baku bantai mereka itu. Itulah yang kata Betul. Muhammad generasi terbaik itu. Iya, memang seperti itu orang Islam tuh kalian kayak begitu. Harus contoh apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, makanya kalau Ya, kalian ya. pergi ke timur tengah sana ya kayak begitu tuh. Satu sama lain potong-potongan itu memang begitu. Itulah orang Islam. Begitu. Ya harapannya Nabi Muhammad baik, tapi faktanya kan tidak. Termasuk semacam aura ya, semacam apakah salat itu hebat?
Atau apakah salat itu menimbulkan suatu aura untuk menolak kejahatan? Ternyata tidak, saudara. Karena Khalifah Umar itu sedang salat dan ditikam. Demikian pula Khalifah Utsman. Khalifah Utsman itu sedang membaca Al-Quran, kemudian beliau dibacok. Jadi, coba Anda pikirkan ini bagi umat Islam, pikirkan itu. Kenapa bisa begitu? Apa auranya itu? Apa pengaruhnya itu membaca Al-Quran? Itu sahabat Nabi yang membaca Al-Quran itu luar biasa. Dia punya ilmu nausarat, ilmu qiraat bagus. Tapi faktanya sementara baca Al-Quran, ya dia dibacok. Sementara baca Al-Quran dia dibacok. Apa suara saya terdengar? Tidak terdengar. Oh iya. Makanya oke, Ya. tadi saya lagi perbaiki di YouTube Ya. saya karena nggak tahu putus-putus. Saya nggak tahu teman-teman ya. Ini masih agak sedikit kacau ya pengaturan ini supaya live di dua tempat. Karena saya harus pindah ke sana kemarin. Ya. Pak Kalam, intinya begini Pak Kalam. Ketika kita Tidak, saya tambahkan dulu sedikit Oh ya, penjelasan saya. silakan Pak. Silakan. Jadi misalnya salat tadi apa pengaruhnya dengan membaca Al-Quran? Saya lihat itu peristiwanya tidak terlalu berpengaruh. Khalifah Umar sedang salat, dia ditikam. Khalifah Utsman sedang baca Quran, beliau dibacok. Khalifah Ali sedang berwudu, beliau dibacok. Jadi saya harap ulama-ulama itu mengevaluasi kembali itu apa mukjizat-mukjizatnya itu. Apa mukjizatnya itu. Ya kemudian tadi ada saya membuat video di YouTube live terkait dengan bahwa Musa itu menyembah Allah. Itu ada kekeliruan besar kalau dikatakan Musa menyembah Allah. Karena Musa itu dia memanggil Tuhannya dengan Eli Eli. Sedangkan Allahnya Nabi Muhammad itu tidak bisa ngomong El. Coba periksa di Al-Quran Israel. Ya, Ismail. Ya, Dia tidak bisa ngomong El, tidak bisa. Tidak ada bahasa Arabnya huruf E. Jadi Musa akan kebingungan kalau dia menuhankan Allah berbahasa Arab. Makanya saya bilang begini, kalau Quran mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel, sejak kapan Bani Israel bilang-bilang Allah? Sejak kapan? Ya, tidak pernah. Makanya saya bilang kalian itu habis dikerjain. Malah tidak bisa ngomong tidak bisa mau ngomong Adonai, Elohim, tidak bisa. Iya. Tidak bisa. Maksudnya intinya begini Pak Kalam. Kalau Al-Quran sendiri sudah mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu yang dipercayai oleh Bani Israel. Artinya kalau kita ingin mempelajari firman Tuhan, berarti belajar kepada Bani Israel. Betul Pak Kalam? Ya, malah kan diperintahkan bertanya. Malah dikatakan percayalah kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bukan dikatakan dalam Al-Quran percayalah kitab-kitab sesudah Al-Quran. Iya, tapi yang dilakukan umat muslim mempercayai kitab-kitab sesudah Al-Quran, Pak Kalam. Ya, bermasalah. Iya. Oke lah, begitu ya Pak Kalam ya. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Kalam. Saya turunkan dulu Pak Kalam. Selamat malam Pak Kalam ya. Ya. Oke, mari ya. Silahkan teman-teman, kita kasih naik ada ini udah ngantri dari tadi ya. Ahmad Lisan. Oke, ada Ahmad Lisan. Sebentar, kita kasih naik saudara Ahmad Lisan. Oke, Ahmad Lisan, selamat malam. Saudara Ahmad Lisan. Ya bang. Halo? Ya, Muslim bang. Halo. Muslim bang. Oke, silakan bang. Ahmad Lisan, nyalakan kamera. Silakan. Ahmad Lisan. Ya bang. Oke. Oke bang. Ya, Bang Ahmad Lisan, Anda seorang Muslim. Muslim bang. Oke, silakan bang. Ayo, tema kita seputar ini bang ya. Bahwa Quran itu berkata
bahwa tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Maksudnya gimana itu, Bang? Nah, kan? Jadi Anda selama jadi orang Islam tidak pernah dengar itu? Oh gini, Bang. Bukan, Abang bukan. pun- Selama Anda jadi orang Islam, Anda tidak pernah dengar ini? Ya dengar juga, Bang. Dengar juga. Terus kenapa Anda kaget? Kenapa Anda merasa kaget seperti ada sesuatu yang baru Anda dengar seumur hidup? Oh gini, Bang. Hmm. Saya pun salah satu penggemar Abang juga, kan gitu. Karena Abang lah saya mengerti ajaran-ajaran mana yang salah, mana yang baik di dalam TikTok ini saya bisa belajar sama Abang. Cuman Bang, Abang ada yang salah Abang. Makasih Bang Stefan. Di dalam tema Abang itu. Salahnya? Stop menuhankan Muhammad. Stop menuhankanmu. Jadi Abang belum sadar bahwa orang Stop Islam itu mempertuhan Muhammad? Justru itu Bang. Muhammad itu Tuhan. Nah, kan? Oke, jadi Anda Contohnya sudah... gini Bang. Sebentar Bang, ini nanti jangan-jangan Anda dibilang sebentar. Harus saya naikkan dulu Muslim yang lain ya, supaya kita bisa mengkonfirmasi. Kita kasih naik dulu Muslim yang lain, supaya kita mengkonfirmasi apakah dia ini Islam betulan atau Islam gadungan ya. Nanti dia Muslim mengakui Muhammad itu Tuhan, tapi ternyata dia bukan Islam. Yuk, oke. Kita kasih naik nih. Ada Rijal Motor. Oke, Udo Rijal Motor. Nyalakan kamera, Udo. Bentar, Des. Oke. Ahmad Lisan, apa bukti atau apa yang membuat kami yakin bahwa Anda seorang Muslim betulan? Oh, saya ngucap ya Bang ya. Ini Silakan. demi Allah Bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, apakah Muhammad itu Tuhanmu? Tuhan saya. Karena dia utusan. Iya, Tuhannya kan? Lihat itu kalian. Sah ya? Contohnya begini Bang. Ada seorang presiden dengan wakilnya. Presiden ini pergi ke luar negeri, seutuhnya diberikan kekuasaan kepada wakilnya. Artinya Kan dia Muhammad itu mengatur sebagai negara. Muhammad itu artinya sebagai pengganti Allah gitu ya? Benar. Oke, saya tanya dulu Rijal. Rijal, coba dikonfirmasi dulu Ahmad Lisan ini, apakah dia itu betul-betul seorang Muslim? Des, sebenarnya Kayak otak Dis gitu. orang-orang Akal dan pikirannya bagaimana? Enggak, saya konfirmasi gini aja Rijal. Coba konfirmasi Ahmad Lisan bahwa dia betul seorang Muslim, coba. enggak, Bang Ahmad Lisan, Nabi Muhammad itu menurut Anda kan Tuhan. Kalau menurut saya dia hanya seorang Rasul. Dan Anda memperkuat argumen Anda. Anda dapat dari mana pelajaran itu? Apakah Anda dapat dari kudis atau Anda dapat dari iblis? Itu harus Anda konfirmasi. Bagaimana Anda Bang, bisa... dia kan pemimpin di bumi ini. Di bumi ini dia pemimpin. Iya, pemimpin bukan Apa kamu berarti dia Tuhan. nggak mengikuti kamu Nabi, nggak mengikuti Nabi Muhammad. Iya, aku mengikuti Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad itu bukan sesembahan, bukan Tuhan. Nggak ada satu umat Islam pun yang mengakui kalau Nabi Loh, Muhammad kamu itu nggak adalah tahu sesembahan. definisi Tuhan itu apa? Kamu Coba nggak tahu kau- definisi Tuhan itu apa?
kau jelaskan, Bang Ahmad, silakan kau jelaskan apa menurutmu itu Tuhan. Coba, definisi Tuhan menurutmu apa? Definisi Tuhan itu pemimpin. Dia yang memimpin di bumi ini. Tuhan itu dalam bahasa apa? Coba kau jelaskan dulu. Tuhan itu dalam bahasa apa? Dalam segi bahasa. Bahasa Indonesia. Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya, Bang? Ya. Rob. Oke, sebentar. Oke, so Paham, Rizal. Bang? Oke, Rizal, Muhammad itu Rob bukan? Ya, kalau dikaitkan Iya. dengan Lihat nih, Bang Ahmad. Ini munafik nih Rizal nih. Dia mengakui Muhammad itu Rob katanya. pertanyaan kau tadi, Kak. Rizal, Makanya, sebentar. Bang, jadi Coba Rizal. Muhammad itu Enggak, sebentar. dari pendukung Rizal. Muhammad itu Apakah jangan Muhammad keras itu kepala. Rob? Apakah Muhammad itu Rob? Ya, Muhammad itu adalah robnya bagi Sudah diakuinya Bang Ahmad. Bahasa Indonesia Tuhan kan? Bahasa Indonesia Tuhan kan? Iya, bahasa Indonesianya Rob itu Tuhan. Bukan, Bang. Abang tahu nggak? Bukan, Dalam katanya. terjemahan bahwa itu ketika dia dikaitkan dengan makhluk. Inilah standar gandanya mereka. Kau bukan standar ganda, Jin. Ini kita bahas, kau kan tadi bahas tidak Oke, ada arti ya Rob itu apa? Sebentar. Ya Rob itu artinya apa? Bahasa Indonesianya? itu makanya ketika dikaitkan dengan makhluk. Sebentar, Rizal. Ketika ada seorang muslim berkata, "Ya Rob." Coba bahasa Indonesia kan dulu apa itu? Itu artinya Tuhan. Itu Ya Tuhan. Nah, berarti ketika kamu mengatakan kepada Muhammad, "Ya Robku," kepada Muhammad, berarti apa bahasa Indonesianya? nggak pernah kepada Nabi. Nah, kan tadi katanya Rob, sekarang nggak pernah. Oke, Muhammad Rob nggak? Sebentar, Muhammad itu Rob bukan? Secara bahasa. Rizal, kau jangan boros-boros ngomongnya. Muhammad itu Rob atau bukan? Iya, Rob pemimpin. Oke, berarti ketika kamu sapa Muhammad dengan ya Rob, salah nggak? Salah. Nah, kan Rob tapi salah. Coba gimana? Muhammad, ini kayaknya pasien rumah sakit jiwa lepas ini. Coba. Yang itu adalah kata Tuhan yang ketika dikaitkan dengan makhluk dia nggak akan nyambung. Maka dia Rabbil Alamin. Maka Allah itu Tuhan semesta alam. Ketika dia berkaitan dengan makhluk, contohnya Fir'aun berkata, "Ana Rabbukumul A'la." Itu beda perbedaan. Kau Oke, nggak ngerti bahasa Arab. ketika Beda dulu. Al-Qur'an berkata, oke, saya turuti. Saya ikuti. Dulu. Ketika Fir'aun berkata, "Anna rabbukum a'la." Diterjemahkan apa oleh Al-Qur'an? Dia adalah raja, pemimpin. Di mana? Coba, mana? Surat berapa itu? Kita bukakan. Surat berapa? Ini Ya, kalau ini diterjemahkan- bohong mereka. Coba berapa? Surat berapa? Yes. Enggak, sebentar, surat berapa? Surat berapa? Ayo. Surat berapa? Kau nggak bisa bahasa Al-Quran, kau nggak bisa bahasa Arab. Kau hanya Surat berpegang kepada berapa? terjemahan. Surat berapa? Kemudian terjemahan Bang, cuma itu Bang, tahu lagi dengan sebentar. terjemahan. Baca Sebentar. Quran aja bisa bang. Artinya yang parah. Sebentar, enggak, kita cari dulu Dalam- artinya. Itu ada di dalam sebentar ya. Di dalam Quran surat Al-Qasas, sebentar. Anna rabbukumul a'la. Oke. Itu ada di dalam surat An-Nazi'at 24. Oke, An-Nazi'at 24 ya. An-Nazi'at 24. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, benar dia. Nah, katanya Tuhan. Enggak. Muhammad Rob nggak? Pengakuan dia. Muhammad itu Rob bukan? Iya, Rob. Oke, berarti kalau diterjemahkan Tuhan salah, benar atau salah? Tuhan Rizal. Memang Rizal. Oke, saya balikin kamera saya sebentar. Sebentar, saya balikin kamera saya dulu. Sabar. Ntar dulu. Enggak, nih balikin dulu nih. Coba baca dulu. Coba baca. Iya, aku tahu itu Ya, terjemahan. Bukan surat An-Nazi'at. Sebentar, surat An-Nazi'at ayat 24. Ya, di mana di sini Firaun berkata, "Anna rabbukum a'la." Betul? Betul. Iya, itu kan sudah Diterjemahkan sudah apa? ayat itu. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, ketika Firaun berkata, "Anna rabbukum," saya ini Robmu, diterjemahkan oleh Al-Quran, saya ini Tuhanmu.
bukan saya ini rajamu. Nah, sekarang ketika kamu percaya bahwa Muhammad itu adalah Rob dan dia berkata, "Anna rabbukum," saya ini Rob kalian. Berarti bahasa Indonesianya apa? Nggak ada, mana ada? Coba ada ayatnya yang seperti itu. Oh, jangan. Oke, jadi Muhammad Robnya umat Muslim bukan? Ya, Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah pemimpin. Iya, Robnya umat Muslim bukan dia? Rob, Dalam Bang, Islam. Rob. Kalau diartikan. Inilah kalian lah ini. Kalau kita mengartikan, begini, Dis. Kalau di bahasa Indonesia kan Tuhan, Bang. Iya, Tuhan, Tuhan bukan Muhammad itu Indonesia. Tuhan kalian. Oke, sebentar saya kasih kesempatan dulu Pak Ahmad Lisan. Kok malu Coba- sih, Bang? Kok malu, Gini, Bang? Pak Ahmad Lisan, coba berikan kepada kaum muslimin wal muslimat bahwa Muhammad itu Tuhannya kan umat Islam. Silakan, Bang. Narasikan dulu, Bang. Nah, contohnya gini, Bang. Saya punya anak. Udah. Jadi suatu saat saya pergi. Jadi yang menjaga adik-adiknya itu kan abangnya ini. Inilah abangnya ini jadi Rob. Nggak nyambung analogi. Jadi Tuhannya, Tuhan orang ini. Dia yang Kau mengatur cari semuanya. analogi yang agak pintar dikit. Agak pintar dikit. Kau cari analogi. Makanya yang agak abang harus pintar. masuk otak. Maka bisa dicerna Bang. oleh otak. Itu penting dalam Islam itu menggunakan akal dan otak kita. Begitu. Kepemimpinannya, Kau baca Al-Quran Bang. saja. Dia Rob. Kepemimpinannya dia Rob. Kau baca kitab saja. Dia yang Oke, berkuasa di Bang bumi. Ahmad Dia yang Lisan. berkuasa di bumi. Sebentar, Bang Ahmad Lisan. Ya. Coba berikan statement Iya, Bang. Anda kepada orang-orang muslim supaya mereka sadar dan mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam, Tuhannya umat Islam. Silakan. Gini, teman-teman sahabat muslim semuanya, jangan malu mengatakan Rob Muhammad itu adalah Rob kita. Kenapa? Karena dia pemimpin kita di bumi. Pemimpin kita di bumi. Dia yang mengatur semua hadis-hadis, dia yang ngatur. Iya, makanya saya sudah Hadis bilang. semua dia yang ngatur. Yang diturunkan Allah, hadis Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Muhammad itu Robnya umat muslim. Ini Rijal mengakui. Cuman Rijal nggak mau mengakui bahwa di dalam terjemahan Rob itu artinya Tuhan. Ini coba kau lihat. Ini standar ganda mereka ini, standar ganda. Yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Coba kau kasih dalil. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad itu Robnya umat Islam, betul atau salah? Des, jangan diulang-ulang. Sebentar. Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul atau salah? Betul, pemimpinnya umat Betul. Islam. Oke. Ya. Ketika Firaun berkata, "Anna rabbukum," saya ini Rabbmu. Itu pengakuan Firaun. Dia mengatakan. Ketika Muhammad berkata, kalau Muhammad berkata "Anna rabbukum," Muhammad sesat nggak? Nggak pernah, nggak akan ada itu. Bukan itu gini. Kalau Muhammad itu Rob kalian, berarti Muhammad berkata "Anna rabbukum," betul nggak? Nggak ada. Di mana ada dalilnya? Coba. Gimana Pak Ahmad Lisan? Coba Pak Ahmad Lisan, silakan. Bang Rizal, malu nggak Bang Rizal menganggap Muhammad itu Rob? Malu. Lisan. Kau itu coba gunakan akal dan otakmu ya, Lisan ya. Karena Loh, ketika kita saya berakal, kalau berdiskusi. nggak berakal saya nggak hidup saya ini. Iya, makanya Nggak bisa saya itu aku kan hidupi, tadi anak sudah istri saya tunjuk. nggak bisa saya hidupi, berakal saya. Aku sudah, berakal baik. Kalau berakal kita uji akalmu. Aku kan sudah Malu nggak? bilang. Ini jawab dulu pertanyaan saya. Anda malu menuhankan Muhammad? Nggak ada dalil tentang Nabi Muhammad itu Tuhan. Kalau kau punya agar aku nggak sebelum Loh, aku diskusi ya, Lisan,
Aku pastikan dulu orang itu mempunyai akal dan otak dan tahu cara menggunakan akal dan otaknya. Karena di dalam Islam, ketika seseorang itu tidak menggunakan akal dan otaknya, maka orang itu sama dengan hewan ternak dan bahkan lebih rendah lagi dari hewan ternak itu. Bang, Jadi, ketinggian abang itu tunjukkan- ketinggian, kebanyakan otak abang tuh. Kau Kebanyakan tunjukkan otak dalil abang. di mana ada Nabi Muhammad Sehingga bisa itu berbelit-belit. mengaku Tuhan. Begitu. Jangan dengan congormu kau membaca Al-Quran, kemudian kau membaca Alkitab saja, kau tidak Sirop mampu. kau tahu nggak? Kemudian kau Tapi menantang Rob tahu para nggak? ulama seolah-olah kau paling hebat. Lo. Kau bisa baca Al-Quran nggak? Bukan saya aja yang ngaku itu Muhammad Enggak, itu aku roh. tanya kau. Bukan Kau saya bisa aja. baca Al-Quran nggak? Kau bisa baca Al-Quran Lo. nggak? Kau Kapan bisa kita baca tanding, Al-Quran? Bang? Aku Ayo. tanya bisa atau Saya enggak? di Jawab Polo, dulu. bertanding kita baca Al-Quran dulu. Enggak, kau bisa baca Al-Quran nggak? Aku tanya itu. Bisa atau enggak? Gini Kau aja. bisa jawab dulu. Kapan Jangan- kita tanding baca Al-Quran? Coba tampilkan Al-Quranmu Rijal, biar dia tes bisa baca nggak dia. Itu makanya Des, kau kalau diskusi itu jangan tanyakan Iya, masalah gini loh. kesehatan Coba kau buka seseorang Al-Quranmu, kepada suruh dia tukang baca. parkir. Sebentar Rijal, Maka nggak buka akan Al-Quranmu. Sebentar, buka Al-Quranmu di situ. Coba suruh dia baca, tes. Nggak bisa, dia udah akui dia nggak bisa baca. Dia nanti kamu mau ayo baca, lomba baca Quran ayo. Aku nggak mau Gini mempermalukan aja, dia di lomba hadapan kita bang umum. baca Quran yuk. Begitu. Ah, kalau nggak follow saya nanti DM kita tanding baca Quran. Tuh, udah ditantang tuh Nggak, Rijal. kalau begitu, kau bisa baca. Ah. Makanya baik, aku tunjuki. Coba kau baca ya. Kalau Islam tuh diukur dengan lomba baca huruf Arab. Kau kan menantang ulama. Ulama tidak ada Rijal, satu- saya pesan sama kamu Rijal. Loh, Seandainya saya nggak Abdul menantang Somad, ulama. Adi Hidayat, gini, seandainya Abdul Somad dan Adi Hidayat berani diskusi dengan saya akan buat mulut mereka mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Pegang ngomongan saya. Pegang ngomongan saya. No. Sedangkan Bang Edi. Tasik Ngaji aja belum debat aja sudah ngakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Gimana? Ayo, mana? Bang Edis, Ya. izin Bang Edis. Saya mau ucapkan dulu apa inspirasi saya sama umat-umat Muslim Silakan. yang seiman sama saya. Silakan, Bang. Gini ya teman-teman Muslim dimanapun Anda berada, buatlah motivasi kamu romnya Bang Edis ini agar kamu supaya lebih pintar. Contohnya, kalau kamu melawan Bang Edis itu, janganlah dilawan-lawan, jangan. Lihat aja motivasi itu apa. Contohnya, minum kencing hewan katanya, minum kencing onta. Dikupas, dicari, salah apa enggak? Gitu loh. Mana yang kira-kira kamu nggak cocok perasaan kamu sama Bang Edis, itu pelajaran buat kamu semua. Termasuk kamu Rijal Motor. Jangan nantang-nantang. Muhammad itu Rob. Biar kamu tahu Muhammad itu Rob. Seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Aku. Rijal Motor. Otak saya nggak beres juga kan. Lebih nggak beres lagi itu Ustaz itu. Saya hanya orang awam. Iya, makanya kalau kau orang awam, kau harus ikut. Aku tahu dari wajahmu dan dari bentukmu, aku sudah tahu Gak bahwa boleh kau itu gitu orang Rijal. Kau nggak pemain fisik. Kamu menjengkelkan Rijal, saya, ya? kamu nggak boleh Dan gitu. saya- awam. Dia ngaku orang awam, dia. Dia Kenapa? ngaku orang awam. Dia- Kok mau Maka fisik-fisik? aku Jangan katakan fisik-fisik. sudah Dengar tahu Rijal. aku. Nggak, ntar Di sini dulu, nggak kau bisa. jangan- Orang Gini. awam pun saya Aku lebih Rijal. sudah tahu dari kau kamu. orang awam. Ntar Rijal, dulu. dengar. Dis, Teman-temanmu ntar dulu. sendiri sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Bahkan Tasik Ngaji. Nih. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan
mengatakan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan roh. Wow. Muhammad itu wakil Tuhan, Rijal, berkata wakil Tuhan. Muhammad itu rohnya umat Islam. Hei, kaum muslimin, bangun. Dialah yang menyebarkan agama di muka bumi ini, agama Islam. Kamu paham, Rijal? Muhammad itu roh. Gini, Bang Ahmad. Ini Rijal ini juga sudah mengakui Muhammad itu Rob. Dia akui kok. Memang Nabi Muhammad itu Rob, tapi lisan ini dia nambahin. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Oke, kalau gitu apa bahasa Indonesianya Rob apa? Bahasa Indonesianya Rob apa? Beda, Tuhan itu di dalam enggak, Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Gini, bahasa Indonesianya Rob itu apa? Itu pemimpin yang mulia. Berarti Allah itu bukan berarti Allah oke. Kalau ada orang muslim berkata ya Rob, berarti ya pemimpin gitu, bukan ya Tuhan. Itu bedanya, itu Des. Makanya aku bilang berkali-kali agar kau menggunakan otakmu dan akalmu, agar aku nggak berdiskusi dengan hewan ternak yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, begitu. Abang itu punya Ketika nakal. seseorang itu tidak menggunakan akal dan otaknya, maka dia sama dengan hewan ternak dan bahkan lebih rendah lagi. Oke, jadi Rob itu bukan Tuhan ya? Rob itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia akan menjadi pemimpin atau yang mulia. Gitu. Oke, berarti saya balik lagi nih ayat Al-Qur'an yang tadi nih. Sebentar. Saya balik lagi nih. Ini di dalam Al-Qur'an surat yang tadi saya bacakan. Nih, coba. Ini kata Rob di sini ya. Oke nih. Silakan nih Rizal nih. Anna. Nih ya. Di sini ada kata-kata faqala, yang berkata ini siapa? Fir'aun. Nih. Anna, perhatikan nih. Nih. Anna rabbukum. Ya. Anna rabbukum, katanya akulah Tuhanmu. Mana di sini? Semua kata-kata Rob ini diterjemahkan di sini menjadi Tuhan. Ketika Muhammad berkata kepada umat Muslim, Anna rabbukum, berarti artinya apa, Rijal? Meninggal dunia. Gini Bang Rizal, Muhammad itu Rob bukan berarti disamakan seperti Allah. Betul, iya. Bukan Sekalipun disamakan, Muhammad bukan itu dia Rob pencipta langit kalian, dan bumi. bukan artinya Muhammad itu adalah sang pencipta. Bukan. Siapa bilang Muhammad sang pencipta? Gak ada yang bilang Muhammad sang pencipta. Gila apa gimana? Tapi Kalau Muhammad itu Rob nyiptakan- kalian. Nyiptakan kodok pun nggak bisa Muhammad. Iya, nggak bisa. Apalagi Lisan. Kau kan mengatakan, kau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Jadi kau mengambil dan mana dalil yang mendukung pernyataanmu tadi? Coba kau kasih tunjuk kepada aku. Surat yang tadi. Surat Ketika yang Firaun berkata Rob Anna itu rabbukum. bahasa Indonesianya. Yes, kau jangan ajarin dia. Oh, silakan kalian berdua. Silakan. Coba silakan. Kau kan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Sementara di dalam bahasa Arab Tuhan itu artinya ilah. Kau Jadi coba bukan Tuhan. Satu ayat Al-Qur'an yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Coba. Ya, kau nggak akan mengakui ketemu Muhammad itu Rob sampai gimana? kiamat kurang sehari, lisan. Kau nggak akan menemukan ayat yang menyatakan itu. Itu makanya kau mengakui tadi bahwa kau orang biasa. Bang, orang biasa sebenarnya itu, kita sepaham Bang, tapi abang yang keras kepala gitu. enggak.
Kalau aku Iya. nggak tahu apa-apa, nggak bisa. Pasti aku nggak punya anak. 3 anakku bang. Oke. Ya, jadi intinya teman-teman sekalian sudah menyaksikan ya bahwa Begini deh, sebenarnya aku mau turun ini banyak pelanggan aku yang alasan dia, alasan. tidak ada Tuhan selain Tuhan selain yang dikumpulkan. Oh ini benar. Tidak ada Tuhan selain yang dipercaya Bani Israel, betul? Iya, itu mungkin benar. Bani Israel itu kan ada benar, Musa. Itu Ada tertulis Musa. di dalam Al-Quran Tapi, gimana? Ntar dulu, aku mau turun tadi. Ini closingku ya. Tetapi ingat ya di Cocok sini. juga ini bang. Jangan turun dulu bang. Biar saya tanya sama abang. Coba dulu Nah, abang kalau jelasin begitu, dulu itu. Silakan Bang Ahmad Lisan, apa? Gini bang. Itulah kekerasan. Saya sangat prihatin sekali melihat Islam ini menghujat. Udah gitu melarang orang ibadah. Ajaran siapa itu? Tapi Coba ajaran lah, Bang. Islam itu, Bang. Makanya itu bang, saya sangat prihatin bang. Gini, Sangat Bang, prihatin gini. saya itu. Oke, gini Bang. Dalam hal Muhammad itu Rob, kita setuju. Tapi kalau Abang bilang itu bukan ajaran agama Islam, kita berdebat Bang. Begini, di dalam hadis ada ayat yang berbunyi begini. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Jadi ketika ada orang Kristen, misalnya mereka ada acara ibadah, ketemu orang Muslim di jalan, didesak mereka. Memang itu ajaran agama Islam. Gimana? Itulah bang, saya sangat prihatin sekali. Makanya hati saya ini pun jadi sakit bang. Agama ini, gini, agama Bang. Islam ini. Ketika abang mengikut agama Islam, memang abang itu nanti akan didesain, abang akan dibentuk menjadi pribadi yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau abang menjadikan Yesus sebagai Robmu, sebagai Tuhanmu atau sebagai Tuanmu, abang akan menjadi pribadi yang mengasihi sesama manusia. Nah, sekarang ini kan Bang Ahmad Lisan itu menjadikan Muhammad sebagai Rob, menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, pengendali, pemimpin, pengatur hidupmu. Akhirnya apa? Akhirnya mengikuti hadis ini. Nih, ya Bang ya. Nih Bang, saya akan tunjukkan Bang. Saya kalau ngomong nggak asal-asal ngomong. Inilah ketika Anda menjadi seorang Muslim. Nih, saya tampilkan ya Bang ya di kamera ya. Sabar ya Bang ya. Nih, ketika Anda menjadi seorang Muslim, inilah yang Anda lakukan jika Anda bertemu sesama Anda manusia. Perhatikan ya. Nih, di dalam hadisnya Bang dikatakan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini Bang. Jadi kalau ada orang Muslim Bang bubar-bubarin agama Islam, agama Kristen lagi, mereka lagi ada acara di jalan, ya memang ada ajarannya Bang. Bagaimana? Ini ajarannya. Nih ya. Pengharaman memulai salam kepada orang kafir. Nih, nggak boleh Bang. Kalau Anda bertemu dengan mereka nih, apabila salah satu dari kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini Bang, kalau Muhammad menjadi Robmu, menjadi pengatur pengendalimu, maka kamu akan melakukan ini. Tapi kalau Yesus yang kalian jadikan sebagai Rob, yang kalian jadikan sebagai Tuhan, apa kata Tuhan Yesus? Jika kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Maka dikatakan oleh Yesus, aku berkata kepada kamu, jangan membalas orang yang berbuat jahat kepada kamu. Bahkan apa kata Yesus? Kasihilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya Bang, 2025 ganti Tuhan.
Jangan lagi bertuhankan kepada Muhammad, Bang. Makanya saya bilang stop menuhankan Muhammad. Selagi Anda menuhankan Muhammad, Anda akan selalu dibentuk menjadi karakter yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan, Bang, ada sebuah hadis. Ini salah satu penyebab apa namanya? Mohon maaf nih, penyebab orang jadi telolis, Bang. Nih, ya Bang ya. Nih, Bang ya. Nih. Saya akan bacakan, Bang. Saya bacakan, Bang ya. Nih. Kiamat itu, ini bagi orang-orang, kan banyak, Bang, orang muslim yang merindukan supaya yaumil akhir itu terjadi. Hari kiamat itu terjadi. Nih, saya tampilkan, Bang ya. Saya tampilkan. Ini, kalau saya ngomong semua by data, Bang. Ada datanya semua. Nih. Perhatikan, Bang. Nih. Ya. Di sini, sebentar agak sedikit buram. Nah, ini, nih. Nih. Tidak akan datang kiamat hingga kamu memerangi, membantai di sini, Bang, bahasa Arabnya, Bang. Ya, qatilun, membunuh. Tidak akan datang hari kiamat hingga kamu memerangi bangsa Wahyudi, hingga batu yang di belakangnya. Nih, sehingga batu yang di belakangnya ada orang Yahudi berkata, "Hai orang Muslim, ini ada orang Wahyudi di belakangku. Bunuhlah dia." Nih, Bang. Ini. Jadi hadis ini memancing orang-orang, para syuhada yang merindukan hari kiamat itu membunuh orang Yahudi. Karena apa? Karena kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi Wahyudi. Ini, Bang, diajarin membenci bangsa Wahyudi. Padahal apa tertulis di dalam Al-Quran, Bang? Apa tertulis di dalam Al-Quran? Nih, oke, saya tampilkan lagi ayatnya. Di dalam surat Yunus, saya tampilkan. Nih, Yunus, sebentar, saya bukakan nih ya. Di dalam surat Yunus. Sebentar, Yunus ayat, sebentar, Bang ya, sabar. Nih. Yunus ayat 90. Nih. Bentar, sabar ya, Bang ya. Nih, di dalam surat Yunus ayat yang ke-90. Nih. Perhatikan, Bang. Lihat nih. Dan kami memungkinkan Bani Israel melewati laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri." Tapi ditambah ini oleh Allah. Di dalam pikiran mereka itu, kapanlah yaumil akhir itu datang. Nah, supaya hari itu cepat datang, kata hadis, kamu harus membunuh orang Wahyudi. Kamu harus memerangi dia. Karena dikatakan dalam hadis itu, kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi orang Wahyudi. Itu, Bang. Makanya saya sudah bilang, Bang, tolong BNPT, ini kayak begini dihapus ini. Gitu loh. Gimana ngapusnya, Bang? Udah mendarah daging. Nah, itu dia, Bang. Karena begini, Bang, ada cara bagaimana menghapus ayat-ayat ini, ayat-ayat hadis ini, Bang. Gini. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berkata begini, bahwasanya
di dalam kitab-kitab sebelumnya. Makasih. Di dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam Taurat dan dalam Injil terdapat kebenaran. Jadi menurut Al-Quran, umat muslim itu disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Tetapi apa yang dilakukan oleh umat-umat Islam, oleh pemimpinnya, ustadz-ustadznya, disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Yang itu tadi, yang saya bacakan tadi, itu kan kitab-kitab sesudah Al-Quran, Bang. Nah, itu dia, Bang. Di surah An-Nisa 136 itu, Bang. Malu mereka itu, Bang. Kalau saya nggak malu. Iya, makanya seperti Malu mereka, itu, Bang. Menurut Al-Quran, kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, itu adalah kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Kitab Taurat, kitab Injil. Tapi umat muslim nggak percaya, Bang. Mereka sudah anti duluan. Mereka anti karena ulamanya bilang nih kata Abdul Somad nih, perhatikan ya. Apa kata Abdul Somad terhadap kitab Injil? Apa kata Abdul Somad nih? Perhatikan ya. Sabar ya, nih. Abdul Somad. Sebentar. Nih. Ini kata Abdul Somad terhadap kitab Injil. Makanya umat muslim jadi nggak mau mengaku Injil. Karena ceramahnya Abdul Somad. Saya bacakan nih, ceramahnya Abdul Somad nih, saya perdengarkan. Kalian lebih dengar ulama kalian ketimbang nih. Agamanya Islam, sedangkan kitab yang turun kepada Nabi Isa Injil, sekarang kitab yang diyakini umat Kristen ini adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makanya Ibrahim Tuh, kan nggak nyambung kan? Dia tanya apa? Nyambung apa? Nih, saya jawab nih. Dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus, Matius, Markus. Tuh, tapi di detik yang sama, ini di detik yang sama nih, perhatikan. Inilah munafiknya orang muslim, lihat nih. Nih. Munafiknya orang Islam ketika mereka mengatakan Injil dan Taurat sudah dipalsu-palsukan, tapi di detik yang sama, ini yang dikatakan oleh Abdul Somad. Perhatikan. Perhatikan. 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Di detik yang sama bilang Taurat yang sekarang
itu sudah dipalsukan. Di detik yang sama bilang, di dalam Ulangan 18 ayat 18. Nih, terdapat cahaya. Nih, saya tunjukkan ayatnya di dalam Quran kalian ya. Karena umat muslim itu gini bang, banyak umat muslim yang dia itu ketika membaca Al-Quran nggak dibaca artinya. Makanya umat muslim nggak pernah tahu isi Al-Quran. Karena waktu tujuannya bang, waktu dia baca Quran itu dia dapat amal, dapat pahala. Ketika dia membunyikan huruf-huruf itu dapat pahala gitu. Dia masa bodoh artinya bang. Makanya nggak pernah ngerti isi Al-Quran. Nah nih, Satu alif bang dapat pahala, janjinya bang. Seandainya alif mereka baca dapat pahala. artinya, nih, seandainya kalian ini baca-baca huruf-huruf Arab begini, kalian baca artinya, kalian akan mengimani kitab-kitab terdahulu. Perhatikan. Nih ya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nggak ada dibilang kami menurunkan kitab Sahih Bukhari. Nggak ada. Tidak ada dalam Quran. Bacalah kitab Sahih Bukhari. Kagak. Nggak ada dalam Quran. Bacalah tafsir Ibnu Katsir. Kagak ada. Yang ngomong itu adalah para ustadz pendiri pondok pesantren supaya kitabnya laku. Ustadz-ustadz di pondok pesantren, mereka kan jualan kitab. Kitab yang dijual mereka kitab apa? Kitab-kitab tafsir. Kitab-kitab ini. Gimana kitab-kitab nanti tidak ada yang beli? Maka harus digaungkanlah bahwasanya kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus baca kitab ini. Ketika umat muslim dicekoki seperti itu setiap hari, tahunan, ratusan tahun, akhirnya kita dibilang ini sesat katanya. Iya. Padahal Al-Quran Perkataan mereka itu ya mewakili saya itu bang. Iya, padahal Perkataan mereka mewakili saya. Betul, padahal Al-Quran, kata Al-Quran diperuntukkan untuk manusia, bukan untuk ulama, untuk anu doang. Ibnu Katsir doang. Dan yang punya akal bukan Ibnu Katsir doang. Anda juga memiliki akal. Begitu. Seperti itu, Bang. Gimana? Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain, Bang ya. Saya ngomong dulu, Bang, sama silakan. Umat-umat saya. Gini, teman-teman umat muslim, jangan sakit hati kalau saya ngomong. Memang benar Muhammad itu Rob kita, dialah pemimpin kita. Kalau kamu memang percaya, ya terus lanjut. Kalau tidak, jangan takut murtad. Jangan takut murtad. Itu pesan saya. Jangan takut murtad. Oke, Bang. Oke, Bang. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini pesannya dari teman-teman muslim supaya teman-teman muslim paham ya. Nih, saya ganti kacamata dulu, katanya terlalu silau katanya. Oke, begitu ya, Bang Ahmad Lisan. Oke, Bang. Oke. Semoga sehat selalu. Lanjut, Bang.
Mantap. Walaupun abang istilahnya tidak cocok, ada yang tidak cocok bagi hati saya, abang menambah ilmu saya, menambah yang tidak tahu saya selama ini jadi tahu. Oke bang, terima kasih, semoga Oke. panjang umur bang. Saya turunkan ya Bang Isan Oke, ya. Bang. Oke, saya turunkan Bang Isan. Oke bang, oke. Ya, itulah teman-teman. Oke, silakan. Kepada teman-teman muslim yang lain ya. Ini kasih tahu ini, si Rashid ini, dia kan mau bilang mau naik sama Tadri tadi sama saya. Ini nggak bisa. Nggak bisa dia saya invite. Ya teman-teman ya. Si Rashid tidak bisa saya invite. Oke, kita kasih naik ada Daeng Sahrul. Daeng Sahrul. Ya, selamat malam Daeng Sahrul. Malam, Idris. Ya, gimana Daeng Sahrul? Jadi, Idris, berapa nih penonton Idris ya? 18.000 kah? 18.400 orang nih di TikTok yang nonton. Di YouTube nggak tahu ada berapa itu. Mungkin 3.000-an. Ya, dengarkan ya penonton ya. Dengarkan ya. Idris itu tidak mengakui itu Yesus itu Tuhan. Betul? Pasti kamu turunkan saya. Enggak ada Betul? saya turunkan. Enggak ada saya tunjukkan Tuhan di situ videonya. merujuk kepada siapa? Videonya saya tunjukkan kau. Tuhan di situ Betul? merujuk kepada Mau. siapa? Mau saya tunjukkan videonya sama kau. Mau, Tuhan jangan di diturunkan situ saya. merujuk Mau. kepada siapa? Kamu bilang Yesus bukan Tuhan. Pasti Tuhan kamu di situ turunkan merujuk kepada siapa? Kamu bilang mengatakan Yesus bukan Enggak, kata Tuhan di situ merujuk kepada siapa? Pasti kamu turunkan saya. Kau Enggak, tidak kau ke berani, laut Idris. dulu. Udah kau ke laut sana. Tidur kau di laut sana. Jadi mereka teman-teman, orang-orang Islam ini karena mereka sudah tidak bisa lagi berargumen dengan saya, mereka ini berhalusinasi. Iya. Halusinasinya terlalu tinggi. Teman-teman, saya pernah diskusi membahas Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-22. Nih, saya tunjukkan. Jadi video itu mereka potong ya dan mereka hilangkan konteks dalam diskusi itu. Nih, saya kasih contoh ya. Lukas pasal yang ke-22. Pasal yang kedua ayat yang kedua. Nih, perhatikan. Saya tampilkan kepada kalian ya. Nih. Sebentar. Baik, sabar ya. Sabar, lagi burem, sabar. Lukas pasal yang kedua. Tahu nih kenapa kok buram ini, sabar. Nah, ya nih. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Perhatikan teman-teman, supaya teman-teman cerdas ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Judul perikopnya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Perhatikan ayat 22-nya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia di sini Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Perhatikan teman-teman. Ini kalau teman-teman nggak ngerti, teman-teman juga bingung ini. Perhatikan di sini Yesus, ya Tuhan kita Yesus di sini diserahkan kepada Tuhan. Apakah kata Tuhan di sini merujuk kepada Yesus? Jawabannya tidak. Kata Tuhan di sini merujuk kepada Bapa di sorga. Ya, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Kata Tuhan di sini Bapa di sorga. Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Yesus bukan Tuhan Bapa di sorga ini. Tapi videonya mereka potong-potong. Itu kerjaan orang itu. Nekat yang nyata. Itu sama saja. Sama saja seperti pengakuannya orang-orang muslim yang mengakui Muhammad itu Rob. Umat muslim mengakui Muhammad itu Rob. Apakah kata Rob di situ adalah Allah? Ya bukan. Sama seperti Yesus bukan Tuhan, kata Tuhan yang ditujukan kepada Bapa di surga memang bukan Tuhan. Yesus diserahkan kepada Tuhan, kata Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di surga. Kalau kau nggak paham lagi ya meninggal saja. Ya. Ayo silakan. Jadi teman-teman,
kata Tuhan di dalam Bible itu nggak merujuk kepada Yesus. Seperti misalnya di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-22 itu. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan. Ya kan? Yesus itu diserahkan kepada Bapa di sorga. Apa Yesus diserahkan kepada dirinya? Ya, begitu maksudnya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih belum paham juga, ya teman-teman silakan belajar. Ya. Oke, kita kasih naik. Umat Muslim, ketika kamu bilang sama kami, Robmu kok mati? Masa Tuhanmu mati digantung di salib katamu? Itu kan kelapakan kalian kan? Saya mau bilang sama kamu begini, umat Muslim. Saya kasih tahu ya. Ini pengakuan nih. Ini pengakuan pendebat Muslim. Ini bukan kayak kamu. Kalau kamu belum ada jam terbangmu debat, belum ada. Ya. Ini orang yang jam terbang debatnya udah tinggi. Apa dia bilang? Nih. Sorong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya. Jadi ketika kamu bilang, Robmu kok digantung di tiang salib? Rob kami bangkit. Rob kami yang merujuk kepada Yesus bangkit. Rob kamu sampai sekarang dikubur. Jadi kamu itu ketika kamu menunjuk jarimu kepada saya balikin ke kamu. Ketika kamu mengatakan Rob kami meninggal, disalibkan, belum selesai Ferguson, belum selesai. Rob kami bangkit. Yang kasihan itu Rob kamu masih di kuburan sampai sekarang. Dan kalian bangga Rob kalian itu orang mati. Kalian sangat membanggakan punya Rob yang masih di kuburan. Nih, saya kasih tunjuk lagi. Rob kalian ada di kuburan. Siapa yang ngomong begitu? Pendebat orang Islam. Nih, saya kasih tunjuk. Pendebat orang Islam. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati? Enggak masalah. Robmu mati. Robmu di kuburan. Masalah. Rob kami, seandainya Rob kami Yesus sampai detik ini masih di kuburan, nasib kami sama seperti kalian. Tapi Rob kami bangkit. Justru kebangkitan Yesus itu memvalidasi seluruh perkataannya bahwa yang dikatakan Yesus bisa dipercaya. Seperti itu. Ketika Yesus bangkit, Rob kami mengalahkan kematian itu. Mengalahkan maut itu. Maka semua perkataan dia tentang akhir zaman, semua perkataan Yesus tentang hidup yang kekal, semua perkataan Yesus tentang surga, semua perkataan Yesus tentang dunia-dunia kosmik yang tidak kita lihat, tervalidasi dengan bangkitnya dia mengalahkan maut. Tapi yang diomongin Muhammad, surga begini, surga begitu. Yang ngomong sudah meninggal Ferguson. Itu hanya menjadi halusinasi belaka. Nggak usah cerita tentang kebangkitan. Di dalam agama Islam itu nggak ada kebangkitan. Karena yang ngomong tentang kebangkitan itu sampai sekarang belum bangkit. Makanya sering saya bilang, Kristen memberitakan tentang kebangkitan. Kristen itu berita tentang kebangkitan. Sementara Islam berita tentang orang mati di kuburan. Lu kok nggak percaya? Apa yang Muslim beritakan kalau bukan orang mati di kuburan? Nih, Muslim naik ke sini. Apa yang kau beritakan kalau bukan orang mati di kuburan? Yang kau beritakan tuh orang mati di kuburan. Namanya Muhammad.
Yang kami beritakan yang bangkit mengalahkan maut. Namanya Yesus. Makanya kamu pemberita orang mati, kami pemberita orang hidup. Ketika Yesus bangkit, apa Yesus katakan kepada murid-muridnya? Engkau adalah saksi dari semuanya ini. Engkau adalah saksiku, katanya. Saksi. Makanya disuruh memberitakan kebenaran itu. Engkau adalah saksi dari semuanya ini. Mulai dari sekarang ya, berita tentang kebangkitan ini harus diberitakan. Mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Sudah sampai berita itu. Makanya Kristen itu punya harapan akan kebangkitan. Makanya kita percaya kita pula akan dibangkitkan. Karena Yesus sudah bangkit. Makanya dasar pondasi iman Kristen itu adalah kebangkitan Yesus. Kami nggak ngikutin orang mati di kuburan, Ferguson. Kalau kami ngikutin orang mati di kuburan, nasib kami sama seperti kalian. Di dalam Bible itu jelas dikatakan, jikalau Yesus tidak bangkit, kalau Kristus tidak bangkit, kita ini jadi orang paling malang di dunia ini. Tapi Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, nasib kita sama seperti orang Islam. Orang Islam sampai sekarang mereka masih Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku itu. Berseru-seru kepada Muhammad yang di kuburan. Marah nanti mereka marah. Lapor ke Mabes Polri kamu ya. Lapor ke Mabes Polri kami. Muslim. Datang ke Mabes Polri. Saya mengatakan bahwasanya umat Islam berseru-seru kepada Muhammad. Mau saya puterin lagunya? Orang Islam berseru-seru kepada Muhammad. Mau saya puterin lagunya? Biar kalian dengar. Ketika umat Muslim berseru-seru. Nih, saya ini ya. Kalau kita orang Kristen, kita di gereja berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Begitu kan? Kita di gereja kan? Apa kata orang Muslim ketika orang Muslim lewat? Orang Kristen lagi nyembah Tuhannya. Iya kan? Betul nggak? Ketika kita di gereja bernyanyi-nyanyi, berseru-seru kepada Yesus, dia bilang katanya, kita lagi nyembah Yesus. Nggak masalah. Nggak masalah. Memang benar. Tapi yang jadi masalah ketika umat Muslim juga seperti itu di jalan raya, kalau mereka kan di jalan raya, ya kan? Mereka berseru-seru, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nih, perhatikan ini, perhatikan ya, perhatikan. Nih. Tuh, ya. Tuh, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, ya Rasulullah. Ketika orang Muslim berbuat hal yang sama seperti orang Kristen lakukan di gereja, mereka nggak ngaku lagi nuhanin Muhammad. Mereka nggak ngaku lagi nyembah Muhammad. Kaum muslimin, kenapa ketika kami berseru-seru di gereja, kami bilang, ya Yesus, kau bilang, jangan kau Tuhankan. Ketika kami bilang begitu, kau bilang, kau bikin lagu, jangan kau Tuhankan manusia. Sementara kalian, ketika kalian di masjid, ya Rasulullah, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kenapa kamu tidak ngaca bahwa kamu lagi nuhanin manusia, bahkan sudah jadi mayat? Nekat yang nyata kamu ini. Jangan begitu. Tiang jemuran. Seandainya Yesus tidak bangkit, boleh kamu katakan kami menyembah mayat di tiang jemuran. Tapi Yesus bangkit, bro, Ferguson, bangkit. Dia tidak ada lagi di tiang salib itu, dia bangkit.
mengalahkan maut. Nah, sementara Muhammad masih di kuburan. Makanya kalian pergi ke Madinah, kalian sampai di kuburnya Muhammad, kalian bilang-bilang, ya Rasulullah, gitu. Ya, ini loh, berarti udah ada. Gimana sih? Ini mau saya putarkan lagi kepada kalian. Yang kalau kalian masih awam-awam, nggak usah naik ke sini. Ini loh, pengakuan dari pendebat Muslim. Ini loh. Jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Udah diakui yang robnya mayat itu kata Rashid agama Islam. Masih nekat yang nyata kalian itu. Oke lah teman-teman ya, ini sehubungan karena kita mau ada acara ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya, jangan lupa pantengin terus ya teman-teman ya channel ini. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang mau mensupport saya, yang suka dengan channel Edis TV, supaya channel Edis TV terus-menerus mengudara ya, terus-menerus memberikan jawaban-jawaban dan counter balik. Kita nggak boleh hanya jawab-jawab terus ya, kita harus counter balik mereka. Teman-teman bisa support saya. Caranya bagaimana? Mampir ke profil saya teman-teman, klik ya. Lihat teman-teman, akun saya yang asli itu adalah akun Edis TV yang followersnya itu di TikTok hampir 300.000. Dan saya hanya memfollow satu akun yang juga akun asli saya. Saya follow di beranda saya. Lihat teman-teman, mampir ke beranda saya sesekali. Lihat di situ, ada yang saya follow satu orang dan itu adalah akun saya juga. Tadi saya sempat memfollow Rashid, tapi nanti setelah ini saya unfollow. Ya. Nah ini teman-teman sudah ada di kolom komentar, saya pinkan sebentar ya. Saya pinkan sebentar. Saya sematkan sebentar bagi teman-teman mungkin yang belum tahu. Nah ini. Nah ini. Sudah saya pinkan itu. Ya, kolekte untuk rumah apologet nih ya teman-teman ya nih. Nah, tuh teman-teman. 02 sekian itu. Nah, silakan teman-teman. Kalau mau mensupport tuh ada di kolom komentar yang saya pin, yang saya sematkan itu. Nah teman-teman juga yang menonton di YouTube, silakan bagi teman-teman ingin mensupport ya, di yang tulisan ada berjalan. Seperti itu teman-teman. Karena sudah malam ya, teman-teman yang mau beristirahat, apalagi teman-teman dari saudara-saudara di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, yang tentu saja sudah sangat larut malam. Silakan teman-teman beristirahat ya. Saya tidak mau mengurangi jam istirahat Anda. Silakan beristirahat supaya tetap sehat, teman-teman. Setidak-tidaknya teman-teman tidurlah 7 atau 8 jam setiap hari supaya teman-teman sehat. Begitu, teman-teman ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kita rehat dulu sejenak, kita lanjutkan lagi diskusi kita di malam-malam berikutnya. Jangan lupa follow di akun Edis TV yang asli. Ada 4,5 juta orang yang suka channel ini, teman-teman. 4,5 juta orang. Itu sudah sama dengan seluruh penduduk mana itu, teman-teman. Kalau kayaknya udah hampir separuh orang Jakarta. Ya. Oke, teman-teman, saya rasa itu saja, teman-teman. Kita lanjutkan diskusi kita di kesempatan yang lainnya. Sekali lagi, teman-teman, kita tutup acara kita ini dengan doa dan pengharapan kiranya takut akan Tuhan ada pada diri kita. Kiranya teman-teman hidup kita setiap hari selalu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih teman-teman. Saya rasa itu saja. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.